Jika di konten sebelumnya kita bedah bisnis EV dari sisi Tesla, kali ini kita akan coba bedah dari sisi BYD. Sebelumnya, Build Your Dreams atau yang biasa kita tahu BYD didirikan pada tahun 1995 oleh Wang Chuanfu. Adanya tensi geopolitik dan juga semangat Cina dalam menyaingi Amerika Serikat telah mendorong perusahaan BYD menjadi salah satu perusahaan besar di Cina. Perusahaan ini memproduksi komponen utama di dalam negeri, termasuk baterai, motor listrik, dan elektronik daya. Kontrol atas rantai pasokan memungkinkan BYD untuk mempertahankan standar kualitas, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi produksi. Portofolio produk BYD yang mencakup kendaraan penumpang, kendaraan komersial, dan bus listrik. Diversifikasi ini memungkinkan perusahaan untuk menjangkau berbagai segmen pasar dan aliran pendapatan. Hal ini bisa dibuktikan dengan salah satu produknya yaitu bus listrik yang mendapatkan daya tarik signifikan di pasar global mampu berkontribusi pada kepemimpinan perusahaan di segmen EV komersial. BYD secara strategis menyelaraskan diri dengan inisiatif pemerintah untuk mempromosikan mobilitas listrik. Perusahaan ini mendapat manfaat dari subsidi, insentif, dan kebijakan yang mendukung terutama di Cina. Bukan hanya itu, kemitraan juga membantu BYD memperluas pangsa pasarnya, mempercepat adopsi EV. Sehingga strategi produksi BYD berfokus pada skalabilitas, keterjangkauan, dan ekspansi global. Fasilitas manufaktur BYD dirancang untuk produksi dalam volume tinggi, memungkinkan perusahaan untuk memenuhi permintaan yang meningkat dan juga menghemat biaya, sehingga BYD dapat menawarkan harga yang kompetitif tanpa mengorbankan kualitas. Strategi pemasaran yang disesuaikan dengan preferensi budaya lokal membuat merek-merek mereka lebih resonan dan menarik bagi pelanggan di berbagai pasar global. Pendekatan ini didukung oleh teori pemasaran market segmentation dan integrated marketing communication, yang akhirnya membuat pertumbuhan penjualan tahunnya naik rata-rata 40% dan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi sebanyak 85%. Dan itulah keunggulan dan strategi dari sisi BYD. Menurut Corralis, di antara kedua EV ini siapa yang bakal lebih unggul? Tesla atau justru BYD? Coba deh tulis opini Corralis di dalam komentar.